Kita masih menunggu. Sekarang bergabung. Nah, sudah bisa masuk. Ya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Volume coba agak dikencangkan dikit. Volumenya. Udah kenceng ya? Udah pol. Volume. Udah ya? Udah pol. Volumenya coba ditambah lagi coba. Sudah pol, sudah maksimal. Sudah maksimal ya? Iya. Coba pakai yang satu ini apa? Yang satu ya coba. Ini pakai lebih dimaksimalkan Pak Kiai. Ini pakai pakai Bluetooth malah enggak, coba yang satu yang biasa aja. Mas Saiful Alim, suara bisa diterima? Mas Heru, sinyalnya emang udah jelas suaranya. Coba Kiai, suaranya coba. Halo? Ya siap, Wong Cilik, Tangerang hadir. Halo? Sudah oke Bang, suaranya sudah oke. Coba Pak Kiai, tes suara Pak Kiai. Tes. Assalamualaikum. Coba tes suara, tes suara. Halo. Oh iya. Tadi agak pertama kali tadi kenceng ya? Maksimal. Sudah maksimal ya? Coba lagi Pak Kiai. Enggak suaranya enggak. Nah, coba gitu aja coba, seperti itu aja. Di kameranya. Nah. Nah, itu coba napas jadi satu gitu, satu frame lah. Ya bisa dua gitu kan. Nah, oke, dua-duanya udah oke Pak Kiai. Nah, kita masih menunggu kesiapan Pak Kiai Mubarok. Ini ada berita penting. Coba Pak Kiai keluar lagi nih kayaknya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Kiai, suaranya kayaknya sudah oke. Yeah. Jadi bagaimana perkembangan Pechen Wonogiri kurang lebih 2-3 bulan ini terkait dengan para Habib ya, kita sebut aja lah para Habib di sana yang ngaku-ngaku juga terus lah. Ini perkembangannya seperti apa? Apakah terus melakukan intimidasi atau melakukan provokasi atau melakukan hal yang itu sangat-sangat menurut Pak Kiai sebagai ketua PCNU di sana itu ya semakin membahayakan atau semakin bisa diredam atau seperti apa Pak Kiai? Monggo. Terima kasih. Perkembangan Habib ya, para Habib di Wonogiri tentunya sudah berkurang daripada tahun-tahun sebelumnya. Apalagi kita ini di bulan Ramadan kita mengadakan tarling dari masjid ke masjid di Kabupaten Wonogiri. Salah satu materinya adalah terkait masalah nasab yang sampai hari ini sedang diperbincangkan di semua orang ya. Materinya itu dan kita buka pertemuan sarasean itu setelah asar, kemudian setelah itu kita buka bersama. Setelah buka bersama halo, putus. Oh ya. Terus kemarin ada informasi di satu kecamatan itu muhibinnya ya, katanya muhibinnya melakukan semacam ancaman ya untuk bahwa tawas
usulan dari klan Balawi itu akan digalakkan lagi. Artinya seperti yang Pak Kiai kemarin bilang itu kan kembali kepada ajaran-ajaran dari Nahdlatul Ulama, misalnya seperti sholawatan, doa-doa dan lain sebagainya. Ini kemarin gimana Pak Kiai? Persisnya. Ada informasi yang masuk kepada kami di salah satu kecamatan ya, yang menyampaikan bahwa ini kan masa jabatan saya berakhir kan akhir tahun ini bulan Oktober. Ada informasi bahwa nanti ketika saya tidak menjabat ketua maka akan menghidupkan kegiatan Rotibul Haddad lagi. Namun ketika ada suara-suara kayak gitu justru teman-teman di daerah semakin kuat. Makanya bulan Ramadan ini teman-teman mengadakan tarling baik PC ke MWC ke ranting dan materinya sama, yaitu kita berangkat ke MWC, kita bagi menjadi 5 tim ya, dalam satu hari turun 5 tim yang tingkat PC, kemudian tingkat MWC juga ada tim tersendiri. Berangkat sebelum asar, setelah asar ya kita adakan suatu sarasehan, pembekalan kepada seluruh pengurus. Memang kami minta untuk semua pengurus ketika sarasehan itu harus hadir pada pertemuan tersebut. Salah satu materinya adalah terkait masalah nasab, bahwa Ba'alawi nasabnya tidak nyambung kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan saya juga sampaikan bahwa Rotibul Haddad itu bukan amaliyah Nahdlatul Ulama. Sebab salah satu ciri khas amaliyah Nahdlatul Ulama adalah bertawasul kepada Syekh Abdul Qadir Jailani dan juga bertawasul kepada muassis NU. Dan faktanya kalau Rotibul Haddad itu tidak bertawasul baik kepada muassis NU maupun kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, itu kita sampaikan di forum sarasehan setelah sholat asar sampai dengan maghrib. Nah, ternyata respon dari masyarakat, para pengurus di Kabupaten Wonogiri sangat baik sekali. Terkait masalah ada 1-2 orang yang intinya menyampaikan ya, ini 1-2 orang saja sebenarnya, bahwa nanti kalau saya sudah tidak menjadi ketua maka akan menghidupkan kembali. Justru direspon semakin semangat laskar-laskar sabilillah di Kabupaten Wonogiri untuk membentuk kepengurusan tingkat kecamatan, dan ini sudah disampaikan di teman-teman di PC ini sudah menyampaikan, dan mungkin nanti agenda setelah Lebaran kita akan lebih masif lagi bergerak untuk pembentukan laskar sabilillah di tingkat kecamatan. Gitu Mas. Oh iya oke. Sebentar Pak Kiai, saya coba ambil handset dulu supaya terdengar sebentar. Iya. Jadi ini mana? Sebentar Pak Kiai. Dengar Pak Kiai? Dengar. Oke. Ya ini agak lumayan bagus nih. Tadi memang harus pakai handset dulu. Tapi begini Pak Kiai, kemarin ada juga informasi dari teman-teman di Wonogiri juga. Saya kan ada juga beberapa saudara di sana. Itu sempat juga katanya mengancam Pak Kiai. Kalau ancaman biasa lah, itu kan namanya perjuangan, pasti ada ancaman. Itu hal yang biasa. Maklum biasanya kan kayak gitu, kalau sumber anunya terancam juga kembali akan mengancam. Itu hal yang biasa bagi saya. Dalam perjuangan menegakkan suatu kebenaran pasti ada rintangan dan ancaman. Tidak masalah kalau masalah ancaman. Jadi yang kemarin istilahnya ingin menghidupkan kembali seperti rotibnya Ba'alawi dengan simtudurotnya, sholawatan itu hanya di satu kecamatan aja ya? Ya satu kecamatan, iya, cuma 1-2 orang saja, tapi itu direspon dari internal kecamatan sendiri. Itu justru responnya malah
justru akan semakin semangat untuk melawan Balawi di Kabupaten Wonogiri. Gitu. Jadi tidak masalah dengan ancaman 1-2 orang, tetapi justru semakin yakin bahwa Habib itu bukan dzurriyyah Rasul, sehingga amalia yang saat ini bisa menjauhkan ulama dengan para menjauhkan santri dengan ulama ini dihilangkan, yaitu salah satunya adalah Ratibul Haddad. Oke. Ini sedikit kita membahas mengenai latar belakang yang di Wonogiri ya. Jadi supaya dari teman-teman juga itu kan bisa mengetahui sebetulnya profil mereka ini, para Habib lah, khususnya di Wonogiri ini ya. Itu dari profilnya, mereka ini sebetulnya bekerja tetap di salah satu perusahaan atau berwira swasta atau bagaimana mereka nih Pak? Supaya jelas, ini kan kadang-kadang kita juga merasa heran dan bahkan malah dikatakan wah ngiri Balawi bisa hidup mewah, ini orang-orang pribumi, orang-orang yang selalu di-framing sebagai pembegal nasab ini ngiri ini sebetulnya ya kan tidak mungkin lah kalau hanya berdakwah saja bisa tujuannya itu hanya berdakwah untuk mencari nafkah, itu kan kok kayaknya juga ya meskipun sah saja. Itu profiling dari para Habib di Wonogiri ini sebetulnya gimana Pak Ki? Kalau profil yang mukim di Kabupaten Wonogiri itu memang ya kerjanya ya selawatan itu aja, keliling dan tentunya adalah yaitu kaitannya dengan rotib dan lain sebagainya, itu aja. Kalau latar belakang pekerjaan itu perusahaan tuh nggak ada. Dan perlu saya sampaikan bahwa kami sebenarnya nggak ngiri dengan penghasilan mereka, tetapi justru kami ingin menyampaikan hal yang benar. Jadi bukan ngiri, ini loh ya, kalau pengajian ya selawatan tapi ada ilmunya, bukan hanya selawatan saja kayak gitu. Kemudian kalau NU ya perjuangkan doktrin-doktrin ke-NU-an disampaikan di saat pengajian-pengajian, bukan malah justru ngantemi kiai-kiai NU atau kiai-kiai pribumi. Itu yang jadi masalah. Jadi kami nggak ngiri. Mohon maaf, dari ulama kita dengan kaitannya dengan keduniawian nggak pernah ngiri. Mereka selalu menerima apa adanya. Yang jadi masalah adalah ketika memanfaatkan NU untuk mencari sesuatu, itu loh. Oke, seperti itu ya. Iya. Berarti selama ini di khususnya Kabupaten Wonogiri, ketika para klan Mbah Alawi ini melakukan kegiatan-kegiatan ibadah yang itu di publik ya, mendirikan panggung, kemudian mengumpulkan massa, itu apakah tidak pernah minta izin aja secara lisan atau memberitahu kepada PJNU bahwa ya kulo nuwun lah Pak Kiai Sepuh atau yang lainnya, kita akan menyelenggarakan acara seperti ini. Itu terkonfirmasi nggak? Tidak ada izin sama sekali. Selama ini saya belum pernah dimintai izin, mintanya mau mengadakan apa bareng, nggak pernah dimintai izin ya, karena mereka sudah menganggap mungkin ya namanya orang pribumi selama ini dianggap kasta terendah lah oleh kelompok-kelompok Balawi. Tetapi mohon maaf bahwa kita ini siar di masyarakat kan perlu adanya subosito ataupun tata krama. Mestinya ketika di sini wong dian garapnya juga lahannya wilayah-wilayah NU, mestinya ya ada komunikasi, ada istilah ya kulon nuwun atau apalah, itu sebaiknya seperti itu, sehingga unggah-ungguhnya itu ada. Tapi selama ini nggak ada kulon nuwun. Apalagi misalnya di kecamatan pengurus MWC-nya aja nggak dikasih waktu untuk menyampaikan mungkin ya sepatah kata, 2 buah kata dalam sambutan tersebut, itu nggak ada. Makanya saya sampaikan kepada teman-teman ketika kita turun ke bawah di bulan Ramadan ini, apakah Habib itu NU? Saya sampaikan bukan NU, karena Habib punya organisasi sendiri, yaitu Rabita Alawi, dan kita organisasinya NU. Dan RA juga punya aturan ADART sendiri, ada visi misi sendiri. Kita NU juga punya aturan sendiri, sehingga mungkin Habib akan memperjuangkan, akan menyampaikan di dalam pengajian-pengajiannya. Saya nggak pernah mendengar bahwa Habib itu memberikan suatu penguatan organisasi tentang ke-NU-an, nggak pernah itu. Nah, makanya saya sampaikan bahwa itu adalah bukan NU, berbeda dengan kita organisasinya. Oleh karena itu,
teman-teman NU ini jangan terjebak dengan kegiatan-kegiatan para oknum-oknum Balawi di lapangan. Ya, ya, oke. Oh, berarti selama ini hanya kalau di ketika melakukan majelis taklim, membuka panggung sholawatan, itu NU itu hanya dicatut namanya saja, tidak benar-benar tidak, para Habib itu ya sebagai slogan aja berarti kalau begitu. Ya, selama ini bisa dikatakan iya, karena di beberapa daerah ya ada yang kegiatan-kegiatan tersebut itu memasang simbol-simbol NU, bendera-bendera NU. Masa saya sampaikan, Mas, itu acara pengajian apa? Oh, acara kajian Habib, Mas. Turunkan bendera NU, jangan sampai bendera NU hanya digunakan untuk stempel mereka. Saya nggak mau kalau itu memang acaranya kerjasama dengan organisasi, ya ngomong dengan organisasi, termasuk surat menyurat. Saya sampaikan, acara Habib jangan sampai menggunakan surat menyurat berlogo organisasi. Ini kan ada aturannya ya, ada aturannya. Kalau acara Habib itu ya silakan menggunakan mungkin kopnya RA ataupun apalah, tapi jangan menggunakan logo-logo NU. Mereka juga wadahnya sendiri sudah ada kok. Masa harus menggunakan wadah orang lain? Oh, seperti iya, itu, Mas. Ini menarik nih. Kita tidak pernah ya melihat para klan Balawi ini, mohon maaf, itu justru dengan terang-terangan memampang yayasan mereka, atau yang sering saya sebut itu, mohon maaf juga, yayasan pengepul nasab ini, ya kita tidak pernah tahu ya, tidak pernah terlihat lah di panggung. Nggak ada yang pakai kop surat undangan itu, pakai kop RA itu nggak ada. Pasti memanfaatkan NU di lapangan di MWC, ya gunakan orang-orang MWC disuruh membuat surat, mereka seolah-olah datang. Sebenarnya ini tidak ada istilahnya komunikasi sama sekali dengan NU. Maka saya selalu bersikap tegas di Kabupaten Wonogiri, turunkan lambang-lambang NU ketika ada kegiatan-kegiatan tanpa sepengetahuan dan seizin pengurus NU. Kita organisasi besar, jangan sampai kita direndahkan seperti itu. Kita jaga NU-nya. Oke. Jadi itu kira-kira ya metode-metode yang dipakai oleh klan Balawi di beberapa PCNU. Kita bicara juga di Wonogiri kan udah seperti itu. Ya. Kalau di seseloraya bagi, apakah juga sama ketika melakukan kegiatan, entah itu sholawatan, entah itu majelis taklim, itu juga sama. Pertama, tidak kulonuwun dulu. Kedua, selalu membawa nama NU. Yang ketiga, justru nama mereka, organisasi mereka yang bernama RA itu tidak pernah juga dipajang sebagai simbolis lah. Saya kira sama di daerah-daerah lain juga seperti itu, tanpa menggunakan, bahkan tidak pernah menggunakan nama organisasi Balawi, selalu menggunakan nama NU, karena nggak laku dijual. RA sendiri tidak laku dijual, yang laku dijual adalah NU, karena masa terbesar itu adalah masa NU. Mereka nggak mau ketika pakai RA itu nggak mau, nggak laku di lapangan. Kalau pakai RA-nya pasti pakai NU. Nah, inilah kesalahan besar mereka. Kenapa selama ini dia tidak menghormati para kiai-kiai NU, bahkan justru menjelek-jelekan NU. Bahkan ada oknum Habib yang mengatakan kalau punya anak jangan sampai dimasukkan ke kepengurusan NU, apalagi dengan bansernya. Itu adalah satu penghinaan kepada organisasi. Juga penghinaan kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, bagaimana mereka menghina. Nah, inilah, tapi di satu sisi lain mereka selalu memanfaatkan orang-orang NU untuk mencari keuntungan mereka. Gitu ya. Dan ini sudah saya kira sudah lazim dilakukan oleh klan Balawi di semua wilayah ya. Nah, sekarang ini Bang Lili, ini kan judul yang saya bikin kan sebetulnya nggak mengada-ada. Artinya kalau pemirsa yang melihat ini kurang lebih ada 213 pemirsa yang melihat di sini, dan pasti sudah membaca judul dari live hari ini bahwa klan Balawi di Wonogiri itu dalam tekanan PCNU Wonogiri, khususnya ya dari ketua PCNU sendiri dan semua pengurus di PCNU. Ini terkonfirmasi nggak kira-kira Pak? Maksudnya terkonfirmasi? Jadi kan
kalau kita lihat seperti kita bandingkan saja seperti PCNU di mana ya kemarin dari bukan Majalengka, PCNU Garut ya, oke, PCNU Garut. Ya. Itu kan hanya satu gebrakan saja tekanannya, keluarin surat instruksi, habis itu selesai. Kalau kami nggak putus terus, kita harus sampai kapanpun kita tetap terus berjuang. Bahkan kami belum lama ini ada salah satu bukan orang NU lah, mengundang salah satu Habib di Wonogiri, karena mereka bukan NU ya, tapi yang mereka minta pengamanan kepada Banser. Saya langsung telepon Komandan Banser, sahabat, tolong untuk nanti malam jangan sampai ada Banser yang ikut mengamankan pengajian yang diselenggarakan oleh kelompok-kelompok Balawi. Terus akhirnya minta ke Karanganyar, informasinya seperti itu. Saya Komandan Banser langsung coba telepon hari ini Karanganyar, Komandan Bansernya, jangan masuk ke wilayah Wonogiri karena tidak ada otoritas wilayah kami. Kalau tidak ingin jadi masalah dengan Wonogiri, jadi saya tegas dengan siapapun tegas. Saya tegas untuk Wonogiri, mohon untuk jangan dicampuri lah dari luar. Kami tetap tegas untuk memperjuangkan, tetap terus berjuang untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa Balawi itu asalnya tidak nyambung. Maka kita harus bersama-sama kompak di seluruh elemen, baik dari NU-nya, lembaganya, Banomnya, semuanya kompak. Satu kata, satu bahasa, dan satu komando. Cuman mungkin Karanganyar ini belum terkondisikan mungkin ya. Jadikanlah hidup lebih berharga.